Pak Ribut ini kan adalah salah satu seorang seniman pedesaan. Aslinya Pak Ribut ini bukan guru, Oke. karena saya menjadi seorang guru ini adalah dorongan dari kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Iya. Jadi mau nggak mau saya harus mengabdi sama kedua orang tua saya untuk menjadi seorang guru dan kuliah di pendidikan. Jadi akhirnya Pak Ribut menjadi seorang guru. Halo. Halo, selamat pagi Pak Assalamualaikum. Ribut. Selamat Hari Guru. Sungkem dulu, Iya. sungkem dulu Pak. Oh iya. Selamat. Sungkem dulu nih sama guru kita nih. Hari Guru ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, Betul. memberikan pelajaran Amin. kepada siswa-siswa Memberikan ilmu ilmu. yang Ya. menjadi bekal masa Betul. depannya. Kayak kita hari ini karena guru kita dulu. Betul. Pak Ribut ini kan menjadi viral di media sosial, Betul. Pak. Ini sebenarnya apa sih yang Bapak lakukan sehingga menjadi viral, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Pagi. Iya. Yang membuat saya viral itu sebenarnya ini adalah salah satu pembelajaran saya yang tidak disengaja. Waktu itu saya viral pandemi. Jadi Pak Ribut ini kan adalah salah satu seorang seniman pedesaan. Aslinya Pak Ribut ini bukan guru, Oke. karena saya menjadi seorang guru ini adalah dorongan dari kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Iya. Jadi mau nggak mau saya harus mengabdi sama kedua orang tua saya untuk menjadi seorang guru dan kuliah di pendidikan. Jadi akhirnya Pak Ribut menjadi seorang guru. Lah di waktu pandemi itu membuat video saya viral karena saya kan orang seniman, orang yang punya usaha persewaan baju tari, dan waktu itu saya tidak bisa bekerja. Akhirnya teman-teman saya banyak memberi dukungan biar saya ada pemasukan selain untuk menjadi guru honorer. Jadi saya sama teman-teman didorong untuk menjadi konten kreator untuk punya sosial media di IG, TikTok, YouTube maupun Facebook. Itu secara tidak sengaja saya melakukan sosmed itu ketika waktu pandemi, anak-anak itu jawabannya lucu-lucu. Akhirnya saya upload di sosial media sehingga 4 bulan punya sosial media. Alhamdulillah Pak Ribut bisa viral untuk menjadi salah satu guru honorer yang mengabdi 22 tahun sampai sekarang. Wah, luar Luar biasa, biasa. 22 Nah, tahun ya. tadi kan Pak Ribut bilang awalnya Pak Ribut ini bukanlah seorang guru tapi seniman. Nah, sekarang sudah menjadi guru puluhan Seniman. tahun. Apa yang membuat Pak Ribut ini berkesan gitu, terkesan dengan profesinya yang baru ini yang awalnya memang tidak terpikir Iya. untuk menjadi guru, tapi ternyata setelah dijalanin, wah Panjang luar ya, 20 biasa, tahun. betul. Apa yang paling berkesan selama menjadi guru, Pak? Yang paling berkesan menjadi guru itu selain pekerjaan yang mulia, saya bisa deket banget sama murid, juga wali murid, bisa menambah saudara, silaturahmi dengan para wali murid. Pokoknya menjadi guru itu sesuatu hal pendidikan yang sangat menyenangkan, itu menurut Pak Ribut. Jadi kita bisa mentransfer ilmu-ilmu untuk anak-anak didik saya yang misalkan anak-anak itu tidak mengerti, bisa menjadi lebih mengerti, seperti itu Kak. Oke. Pak Ribut ini ngomongin tentang tiap tahun kan pasti ada anak murid baru, Ya. terus juga harus pisah Betul. dengan anak didik lama. Kadang tuh ada Iya, kedekatan emosional yang membuat kita tuh rasanya, duh ternyata udah setahun ya, terus nggak jadinya berasa. nggak bisa diajarin lagi, dia bersama Sedih guru ya. lain, dia harus naik kelas. Kalau kayak berpisah gitu gimana Pak untuk menangani, kan ya walaupun saya mungkin adalah salah satu murid yang juga merasakan hal sedih ya ketika harus berpisah dengan guru, harus naik kelas. Kalau dari sisi guru Sisi Pak, guru gimana sebenarnya nih? sedih juga gak sih Pak Ketika harus ditinggal sama berpisah anak sama didik yang harus naik murid-murid. kelas gitu? Kalau saya sangat sedih sekali, apalagi misalkan ada salah satu murid yang misalkan itu deket banget sama Pak Ribut, itu yang sangat sedih. Jadi misalkan mereka itu lebih perhatian sama Pak Ribut juga gitu lebih perhatian sama mereka ketika mereka yang sering masuk di kontennya Pak Ribut atau di sosmednya Pak Ribut, ketika dia itu viral, terus tiba-tiba dia lulus, sudah keluar dari kelas 6. Saya sangat sedih sekali, karena kan dia yang bisa membawa nama besar Pak Ribut juga, seperti itu Kak. Oke, selama menjadi guru tantangan terbesarnya apa sih Pak? Misalnya menghadapi murid yang Bandel. sulit dikasih tahu dan lain sebagainya tuh gimana Pak? Alhamdulillah,
Alhamdulillah kalau Pak Ribut di sekolahnya Pak Ribut itu kan sekolahan pedesaan yang sangat terpelosok juga terpencil. Alhamdulillah anak-anaknya itu nurut-nurut. Jadi alhamdulillah tantangan untuk misalkan kenakalan anak-anak itu menurut saya di sekolah saya tidak ada sama sekali. Karena anaknya nurut-nurut. Ini anak desa loh Kak. Mungkin beda setiap atau desa atau kota itu beda-beda ya Kak. Alhamdulillah kalau di sekolahanku nggak ada yang nakal. Alhamdulillah Kak. Oke, berarti senang terus ya ngajar di sana ya. Tenang terus, nggak ada yang lama juga gitu. Pak Ribut, ini belakangan juga ada beberapa berita-berita yang menyebut bahwa sekarang itu anak muda banyak yang tidak ingin menjadi guru, Pak. Nah kan semakin yang kadang orang-orang lupa tuh bahwa guru itu juga bisa bertambah umur, bisa juga tua dan juga butuh yang namanya pensiun. Harus ada regenerasi. Harus ada regenerasi. Menurut Pak Ribut, bagaimana Pak menghadapi kedepannya, karena banyak juga yang bilang akhirnya posisi guru katanya nantinya akan bisa tergantikan oleh AI, oleh teknologi-teknologi gitu. Sementara di satu sisi kita juga butuh sosok guru yang bisa mengayomi karena guru itu sebenarnya adalah orang tua kita. Betul. Yang beda kalau orang tua asli di kedua. rumah, guru itu orang tua di sekolah. Gimana Pak Ribut menanggapinya? Kalau menurut Pak Ribut ini karena menjadi salah satu guru adalah panggilan hati. Jadi tidak semua orang itu bisa menjadi guru karena dengan guru itu tadi butuh pengabdian, kesabaran, pendekatan seperti itu. Karena kalau kita tidak berjiwa untuk mendidik, kita tidak akan suka dengan pekerjaannya. Apalagi kalau kita ikhlas untuk menjadi guru, kita akan menambah berkah, barokah. Seperti itu Kak, kalau menurut saya. Oke, nah ini kan di era digital nih tantangan menjadi guru besar ya kan. Anak-anak senangnya main media sosial, apa-apa lihatnya tuh dari digital. Nah gimana nih Pak Ribut sebagai guru untuk mengimbangi hal seperti itu, bahwa tidak selalu media sosial itu menjadi patokannya anak-anak gitu kan, biar anak-anak tuh tahu jam untuk kapan belajar, kapan harus lihat media sosial atau game gitu kan. Kita sebagai salah satu guru, yang pertama kita harus mengarahkan kepada anak didik kita. Yang penting dalam menggunakan digital atau media sosial, kita harus mengarahkan yang lebih ke hal positif. Betul. Nah, harus ke positifnya Kak. Nanti untuk yang negatif kita harus juga melarangnya. Jadi kita juga harus mengawasi anak-anak untuk di era zaman sekarang kan kita kalau tidak ada pengawasan untuk menemani murid-murid atau anak-anak yang ada menonton sosial media melalui HP, ya kita ya itu tadi. Kita akan kebablasan seperti itu Kak. Makanya kita sebagai guru kita harus lebih mengarahkan dan menjaga anak-anak untuk melihat yang di sisi positifnya aja Kak. Termasuk memberikan teladan kali. Benar. Pak Ribut tadi penasaran deh Pak. Kan tadi Bapak sempat bilang Bapak itu mungkin dulunya adalah seniman yang mungkin karena membaktikan diri kepada orang tua sehingga akhirnya mau menjadi guru. Tapi kan kadang-kadang ada yang bilang ini bukan passion gua. Terus tiba-tiba Pak Guru tadi juga bilang kalau menjalani profesi sebagai guru harus ikhlas. Betul. Terus akhirnya Pak Guru sudah menjadi 22 tahun menjadi guru. Apa sih Pak turning point-nya yang tadinya Bapak yang bukan kepengen jadi guru? Tiba-tiba menikmati. Iya, momen apa yang membuat Bapak tuh mau ikhlas menjadi guru? Bahkan sampai sekarang Pak Guru masih menjadi guru honorer ya Pak? Iya betul, Pak Ribut masih guru honorer 22 tahun mengabdi Kak. Alhamdulillah dengan kita itu menurut apa yang dikatakan orang tua, alhamdulillah Pak Ribut seperti sekarang Kak bisa menjadi guru yang viral dan banyak rezeki, banyak undangan masuk ke acara TV, bisa mengedukasi, bisa menginspirasi untuk semua orang, bisa banyak berbagi. Karena Pak Ribut itu selain gajinya cuma kecil loh Kak, 25.000, 50.000 sekarang bisa. Enggak, 1 bulan, tapi sekarang alhamdulillah 800.000. Per bulan? Iya, per bulan. Kalau dulu 25.000, 50.000, naik 75.000, 100.000. Alhamdulillah sekarang 800.000 Kak. Luar biasa ya, dengan penghasilan seperti itu tetap mau mengabdi untuk... Betul. Betul, tapi dapat berkahnya Kak. Sampai susah ngomong. Tapi banyak berkahnya Kak. Alhamdulillah sekarang bisa banyak job endorse dan melebihi dari gaji guru. Karena kita yaitu tadi mengabdi dengan ikhlas dan sabar, pasti Allah sudah menyiapkan rezeki untuk kita Kak.
Betul. Wah, luar biasa. Setiap ilmunya Pak Ribut itu udah jadi pahala tiap hari tuh ya. Betul, itu pahala yang akan Amin. berjalan bergulir terus setiap hari ketika Betul, ilmunya digunakan sama betul, anak didiknya. Betul, sampai anaknya dewasa, sampai kayak kita-kita gini pasti pahala guru-guru kita juga mengalir. Betul. Ya. Luar Pak Ribut, biasa. di luar sana juga mungkin ada Bisa ngomong guru-guru yang struggling, Pak. Dan mungkin merasa terinspirasi dengan apa yang Pak Ribut lakukan di media sosial. Karena kalau ngeliat konten-kontennya Pak Ribut, kadang gimana caranya seorang guru yang sudah lewat dari jam belajarnya masih mau memberikan pelajaran kepada murid-murid gitu, Pak. Nah, kalau misalkan di luar sana ada juga guru-guru yang pengen mengikuti jejak Pak Ribut, apa sih Pak yang harus mereka lakukan pertama kali, Pak? Mungkin kan ada yang nggak pede, ada yang, aduh kalau di depan kamera kaku gitu. Yeah. Apa yang harus mereka lakukan, Pak, supaya bisa juga berkarya seperti Pak Ribut? Iya, seperti ini Kak. Sebenarnya Pak Ribut agak grogi karena kan live langsung. Belum ini. Sebenarnya itu tadi sih Kak, kembali kepada kita keikhlasan tadi itu Kak. Kalau kita semakin misalkan semakin kita memberikan motivasi kepada semua orang, kita tentunya akan ini Kak, semuanya akan bisa meniru jejaknya Pak Ribut tadi Kak. Misalkan satu contoh di luar jam pelajaran kita memberikan materi selain di mata pelajaran tadi, misalkan contoh memberikan pelajaran seni budaya, misalkan tari-tarian, fashion yang tidak ada di jam mata pelajaran kita. Jadi kita sering memberikan hal seperti itu biar nantinya orang-orang lain bisa meniru seperti itu Kak. Jadi ada tambahan seperti itu. Oke, ini kita bacain dulu nih komen dari YouTube. Pak Desril udah kelas berapa Pak? Dari Josep, dari Grotenamen, cocok ngajar di Oke Kelas, Face Blue Smiling. Nah, kasih tau nih Oke Kelas apa? Terus dari TikTok nih, Pak Ribut punya sanggar nari apa? Terus ada yang nanya juga, Pak cerita yang sapi makan martabak gimana sih katanya? Oh, alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Gimana tuh sapi makan martabak? Oh, Kayaknya itu sekarang viral malah banget ya. malah iya viral banget. Malah sekarang ada yang viral lagi Kak, murid Apa tuh, saya. Pak? Apa tuh? Itu yang ngambil nasi BMKG itu kepleset kan BMG. MBG jadi BMKG ya. MBG, iya, Nasi BMKG. Kalau sapinya sekarang masih makan martabak juga sama es krim juga Kak. Sama es Jadi krim kayak makan karena saya martabak. sudah membuktikan. Iya. Oke. Pak Guru, ini kan Bapak suka membuat konten di sosial media. Menurut Bapak, sebenarnya kalau konten sosial media yang Bapak produksi bersama dengan anak-anak, sebenarnya konten sosial media itu berpengaruh gak sih Pak untuk belajarnya anak gitu? Karena kan kadang di sosial media sekarang banyak video-video yang nggak baik buat anak-anak mungkin, atau mungkin banyak prank-prank yang mungkin tidak cocok ya. Menurut Bapak konten-konten seperti konten sosial media seperti Bapak sebenarnya seberapa pengaruh sih Pak untuk anak muda atau anak-anak SD atau anak murid Pak? Iya, sebenarnya kalau menurut Pak Ribut pengaruhnya sangat besar sekali. Itu yang pertama. Saya melakukan konten itu di saat jam istirahat. Jadi bukan di saat jam waktu belajar berlangsung. Jadi ketika nanti saya memberikan materi di waktu belajar, ketika ada anak jawabannya nyeleneh atau jawabannya ngawur atau kurang cocok, itu nanti akan saya buat video ketika waktu istirahat. Jadi saya upload. Karena anak di desa itu jawabannya itu polos-polos Kak, beda sama anak kota. Jadi jawabannya kadang nyeleneh, ngawur kayak gitu. Akhirnya saya upload, kontennya menjadi viral. Pengaruhnya sangat besar. Yang pertama, selain anak-anak itu dikenal, terus itu membawakan keberkahan buat murid-murid saya, terutama tadi mendapatkan endorse, rezeki yang melimpah seperti itu. Bisa membantu murid-murid saya yang tadinya nggak bisa beli seragam, kita bisa mensupport, bisa beli seragam, beli buku seperti itu Kak. Oke Pak Ribut, ini kan sekarang dunia pendidikan nih lagi banyak sekali kasus-kasus bullying ya antar sesama siswa. Sebagai seorang guru apa nih yang bisa Pak Ribut berikan saran atau nasihat buat murid-murid saat ini, pelajar-pelajar sekarang agar tidak saling menyakiti antar sesama siswa? Ya itu tadi untuk masalah bullying, kalau untuk saya sering di sekolah itu melakukan pendekatan untuk rapat bersama wali murid. Tapi tergantung ya Kak, namanya guru kan macam-macam. Nah, jadi kalau Pak Ribut itu
setiap 1 bulan itu melakukan rapat dengan wali murid. Jadi selalu memberikan arahan-arahan, jangan sampai anak kelas 3, misalkan contoh karena Pak Ribut guru kelas 3, jangan sampai anak-anak itu melakukan bullying untuk terhadap teman orang lain atau di sekitar kelas atau di dalam sekolah. Jadi saya selalu melakukan seperti itu agar anak-anak tidak bullying tadi kepada temannya. Jadi seperti itu Kak yang saya lakukan. Jadi saya sering rapat sama wali murid. Nice banget. Oke, pendekatan ya. Pak, kan tadi Bapak bilang sering meeting dengan wali murid. Kadang-kadang sebulan sekali ada bertemu dengan wali murid. Ada nggak Pak wali murid yang Pak Ribut, anak saya dong yang dimunculin di sosial media Pak Ribut, atau ada yang jangan anak saya malu gitu. Ada nggak Pak yang kayak gitu Pak? Enggak, kalau di saya malah rebutan karena kita di desa Pak. Yang penting kita positif Kak. Yang penting positif. Ya, yang penting kita positif dan tidak mengganggu pelajaran di kelas kan, karena kita tadi itu melakukan kontennya kan di saat istirahat. Oh iya, betul. Malah rebutan sekali. Tapi kan untuk Pak Ribut kan untuk memilih konten untuk anak-anak mana yang diminati untuk netizen. Jadi saya lebih memilih itu. Jadi kalau ininya gimana Pak? Prosesnya dari mau ngebikin konten misalnya hari ini. Jadi emang dari misalkan jam istirahat jam 11 misalnya Pak. Jadi semuanya disiapin materi-materinya dari kapan Pak? Udah janjian dulu sama murid. Apa udah janjian dulu sama murid-muridnya atau pelajarannya dipilih jadi dulu? kita menyiapkan materinya, kadang kita natural, kadang langsung, kadang sumbernya dari anak-anak, kadang sumbernya dari mata pelajaran tadi yang waktu pelajaran di sekolah itu apa aja, seperti itu. Oke, Bapak ini kan mengajar kelas 3 ya, yang anak-anak yang sudah pra-remaja. Nah, ada kesulitan nggak dalam berkomunikasi? Misalnya kan kadang anak-anak di usia segitu kan lagi mencari jati diri ya kan. Nah, gimana nih cara Pak Ribut melakukan pendekatan gitu biar mereka tuh nggak merasa terlalu kaku atau gimana gitu? Ya mungkin kalau di SD-nya Pak Ribut itu masalah bahasa Indonesia Kak. Jadi kadang bahasa Indonesia itu gini kan, bahasa Indonesia kan ini wajib untuk anak-anak di sekolah. Kan untuk ngomong sama gurunya kan harus pakai bahasa Indonesia, itu kan wajib Kak. Kadang anak-anak itu pakai bahasa Indonesia itu kaku, malah kaku. Kadang malah anak-anak itu pakai bahasa Jawa, bahasa daerah. Yang penting itu tadi, yang penting sopan, tidak ngamak seperti itu Kak. Yang penting itu tadi. Jadi ketika kita ngomong bahasa Indonesia, anak-anak kadang tertawa. Soalnya setiap hari di lingkungan sama di sekolah kan kebanyakan anak-anak itu ngomongnya pakai bahasa Jawa, bahasa daerah kayak gitu Kak. Pak Ribut, kan di sosial media ini semua orang bisa komentar. Kalau misalkan ngeliat komen-komennya di Pak Ribut, banyak banget komentar-komentar yang positif, yang komentarin anak-anak yang polos. Tapi pernah nggak Pak mendapatkan komentar yang negatif? Dan kalau misalkan mendapatkan komentar yang negatif, reaksi Pak Ribut apa Pak? Kalau saya sih pelaku konten kreator ya. Jadi misalkan ada yang komen 1000, biasanya yang komen negatif itu sedikit, paling cuma 2. Saya langsung blokir, saya blokir. Kenapa? Yang pertama karena itu nanti kalau kita tidak kita kan kalau di komen, kalau misalkan emosi kan kadang kita marah. Jadi biarpun kita tidak menambah dosa, lebih baik saya blokir aja. Biar tidak menambah penyakit beban untuk saya gitu Kak. Benar-benar kalau ada head comment ini diblokir. Benar, itu menjauhkan kita dari saya blokir. Iya. Nah, energi-energi negatif. Yang saya kan nggak kenal toksik di sosmed ya kan. Ini ada komen, kalau ini nggak negatif nih komennya. Ada yang mengucapkan selamat Hari Guru Pak Ribut katanya Top gitu. Katanya. Top. Terima kasih. Terus terima kasih. Teruskan perjuangan Pak Ribut demi kemajuan dan kecerdasan anak bangsa. Wah, amin. Keren banget. Pak Ribut, tantangannya apa sih Pak membuat konten-konten yang Bapak buat bersama dengan anak-anak? Apakah kadang-kadang anaknya susah diatur, pas lagi bikin konten lari-larian? Apa Pak tantangannya Pak waktu bikin konten? Tantangannya itu biasanya kalau ada yang misalkan saya konten nggak nurut, anaknya nakal, langsung saya marahin. Pokoknya misalkan nggak nurut nggak dapat hadiah. Ketika kita mengucapkan dapat hadiah, anak-anak nurut semua, akhirnya mau semua. Kalau sekarang itu malah di sekolahan saya dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk mencari talent itu sangat tidak sulit, malah semuanya rebutan. Soalnya pengen muncul rebutan. di Malah TikToknya. kepingin masuk di sosmednya Pak Ribut. Kadang kan ada yang
Pak kenapa, misalkan salah satu contoh, Pak kenapa Desil kok jarang konten sama Pak Ribut? Itu yang pertama kan karena Desil sudah naik kelas di kelas 4, otomatis saya memanfaatkan konten yang ada di kelasnya Pak Ribut, jadi biar semuanya merasakan seperti itu Kak. Oh, terus kalau Biar nggak tetap bintangnya. oh iya. Kalau reaksi sekolah sendiri kayak kepala Nah, sekolah iya, dan benar, Pak. guru-guru lain gimana Pak? Seneng nggak Pak Ribut atau justru misalnya ini Senang sekali, Oh, senang. semuanya mendukung. Senang sekali semuanya mendukung, asalkan itu positif untuk Yes. pendidikan. Oke, Pak Ribut, ini kan Kalau untuk kebaikan semuanya mendukung. pasti. Pak Ribut ini kan Pak Ribut ngajar di kelas 3. Dulu kalau saya nih Ya. Pak, waktu kelas 3, Ya. guru matematika saya itu suka memberikan hadiah kalau kita nilainya bagus. Nah, itu membuat anak-anak yang di kelas lain yang belajar mata pelajaran yang sama tapi bukan gurunya Bapak ini, itu iri, Pak. Nah, kalau di sekolah Bapak gimana, Pak? Di mata Sama. pelajaran yang Bapak Sama. ajarin, semua anak kelas 3 ngerasain, kadang, Pak? Iya sama, kadang misalkan anak-anak naik kelas, kadang mintanya diajar Pak Ribut lagi, kadang ada yang kelas lain yang pernah diajar Pak Ribut, Pak kembali lagi ke sini gitu kan. Kita nggak bisa seperti itu karena kan ada gurunya masing-masing. Misalkan mau naik kelas 5, gurunya beda lagi. Iya, iya, Kelas iya. 6 beda lagi. Kenapa Pak Ribut kok kelas rendah? Karena Pak Ribut kan kadang itu sering izin, Kak. Jadi otomatis saya ngambil di kelas yang rendah. Jadi ketika selesai mengajar Pak Ribut langsung pulang. Karena kan Pak Ribut masih guru honorer. Jadi bebas. Oh. Oke. Nah, mengenai sanggar seni tadi, Pak, di luar dari Iya. pekerjaan Bapak sebagai guru honorer, kegiatan apa sih, Pak, di luar sekolah, Pak Ribut? Alhamdulillah, jadi Pak Ribut waktu viral kemarin itu Pak Ribut dapat bantuan dana dari beberapa artis, pengusaha, itu senilai 700 juta. Jadi 700 juta langsung saya bangunkan sanggar lantai 2 sama tempat konten kreator. Jadi di situ saya mendatangkan berbagai guru, sekolah gratis. Wah, Jadi nanti yang keren bayar Pak Ribut banget. gratis. Jadi siapa yang mau, khususnya anak yang nggak mampu, anak yatim, anak yang kurang mampu, itu gratis semua Kak. Tapi kalau anak yang kaya itu bayar. Ya, Tapi subsidi untuk membayar silang. guru-guru yang pelajarannya kan macam-macam, ada konten kreator, fashion, tari modern, tari tradisional, lebih ke skill ya? kaligrafi. Jadi ada bidangnya masing-masing. Jadi yang bayar gurunya di les-lesan itu dari uang yang Pak Ribut dikasih orang-orang itu Kak. Oke, Seperti antusiasmenya gimana tuh antusiasme anak-anak untuk belajar? Banyak yang akhirnya ikut ke sanggar itu? Oh banyak banget, alhamdulillah. Bersyukur Alhamdulillah banyak keren banget. Pak Ribut ya bisa Alhamdulillah. menggunakan uang-uang Iya. itu untuk Menjadi- membantu juga. Betul. Keren banget. Iya, Ini Kak. ada komen Iya. lagi nih dari TikTok. April kemana Pak? Terus juga ada yang nanya Pak di sekolah ada acara hari guru apa Pak katanya. Oh iya, April sekarang sudah kelas 6. Oh, ini pasti memantau. Kebetulan di sekolah barusan semua guru sama murid-murid dikasih tepung sama dikasih roti kue tak kayak gitu. Ini Tapi seru lah jilbabnya ya. Guru-guru yang ada di sekolah itu putih semua, akhirnya ujungnya dipotong semua. Kayak seru banget Pak ya Ribut juga sekolahnya banyak. Pak Ribut ya. Iya, Pak Ribut juga dapat kue tat, juga Wih. dapat Keren. roti. Tapi Wah. videonya belum diupload. Ntar Ah, lagi kita saya tunggu upload. nih. Kita nantikan ya Ah. konten-kontennya Pak Ribut dapat hadiah dari anak-anak Iya, ya. konten Pak Ribut di hari guru kita tunggu Iya. nih. Pak Ribut, ini tadi waktu mendengarkan cerita Pak Ribut, kita agak sedikit di studio agak sedikit sedih karena mendengar kabar bahwa sebelumnya Pak Ribut mendapatkan pemasukan hanya Rp25.000, walaupun sekarang sudah naik menjadi Rp800.000. Kita tahu nominal Terima kasih, ini Pak. tidak bisa semua orang terima dengan lapang dada. Semisal mungkin sekarang ada orang-orang yang berpengaruh yang menonton, yang menyaksikan video ini, Pak. Apa Ada yang yang ingin Bapak sampaikan nggak, Pak? Untuk memperhatikan guru-guru honorer di seluruh Indonesia yang mungkin sama-sama berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa, Betul. tapi di sisi lain juga berjuang dalam hidupnya untuk bertahan hidup. Pak. Betul. Apa nih harapan Bapak yang ingin disampaikan di hari guru ini ya? Oh, harapan saya, tapi beda-beda ya Kak. Ini harapan saya untuk semua orang. Tapi kalau Pak Ribut, alhamdulillah selama ini kan masih tetap guru honorer. Pak Ribut itu sebenarnya orangnya tidak mau terikat Kak. Juga tidak ingin menjadi PNS seperti P3K. Karena Pak Ribut ini orang seniman yang guru terbang, jadi kepingin bebas gitu Kak. Tapi harapan saya untuk guru-guru honorer di seluruh Indonesia, semangatlah, ikhlaslah mengabdi untuk anak didik bangsa.
Percaya nanti saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan rezeki kita yang lebih berkah dan barokah. Buat pemerintah, kalau bisa yang menjadi guru honorer yang mengabdi puluhan tahun, kalau bisa segera diangkat untuk menjadi misalkan contoh PNS, apakah P3K maupun guru paruh waktu seperti itu, Kak. Luar biasa. Atau disejahterakan, Kak. Guru honorer kalau bisa disejahterakan di seluruh Disejahterakan. Indonesia, semuanya sejahtera, Kak. Wah, luar biasa. Semoga didengar ya oleh pihak-pihak Semoga terkait ya. didengar. Ini ada harapan dari Pak Ribut Betul. untuk seluruh guru honorer di Indonesia Yes. ya. Luar Karena biasa. bagaimanapun juga guru adalah orang tua yang Betul. ada di sekolah. Sangat Betul, berperan dalam orang kedua, mencerdaskan Kak. bangsa, Betul. termasuk untuk menciptakan generasi emas. Betul. Pak Ribut, terima kasih sudah Terima ngobrol di kasih. Morning Zone Sukses bersama Tommy dan juga selalu. Fitri. Sama-sama. Sukses Semoga selalu ya. guru-guru di sebelah juga mendapatkan hari yang spesial di hari yang guru Betul. ini. Rezekinya Amin. mengalir. Amin. Sekali lagi Sehat terus. Selamat Hari Guru sekali lagi ya untuk Pak Ribut dan juga guru-guru semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Pak Ribut. Semangat Pak Ribut, sukses Semangat selalu. terus. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.